Halo teman-teman, di sini saya ingin mempresentasikan statistik for business, yang dimana judulnya itu adalah prediksi peluang diterimanya mahasiswa di universitas untuk studi magister. Nah, untuk pertama-tama nih, kalau misal kita lihat bahwa kalau misal kita nih dari sarjana mau ke S2 atau jenjang magister, itu biasanya kan tidak bisa langsung masuk. Nah, biasanya kan universitas tersebut mengadakan suatu tes yang dimana calon mahasiswa tersebut mengerjakan tes dan universitas tersebut menyeleksi tuh mana mahasiswa mana aja yang sekiranya layak untuk menjalani sekolah magister di universitas tersebut. Nah, di sini saya ingin menganalisa data mahasiswa yang seperti apa sih yang biasanya bisa masuk ke magister di suatu universitas, atau berapa sih nilai minimal yang harus dicapai oleh mahasiswa itu tersebut untuk bisa masuk ke magister. Nah, untuk pertama-tama saya ingin menjelaskan datasetnya terlebih dahulu. Nah, di dataset ini terdiri dari beberapa kolom. Nah, kolomnya itu ada number, lalu ada GRE score, ada TOEFL score, ada university rating, ada SOP, ada lore, ada COPA, ada research, dan change of admit. Nah, kurang lebih seperti gambar yang ditampilkan data-datanya. Nah, di sini sebelum saya maju untuk menganalisa data ini, saya harus mengetahui nih heatmap dari masing-masing kolom agar tahu tuh relasi yang paling kuat itu antara kolom apa. Nah, saya sudah mendapatkan heatmap tersebut dan ternyata seperti gambar di sini. Kalau misal kita lihat kolom CGBA sama kolom GRE score itu memiliki relasi 0,8 yang dimana itu sangat kuat. Jadi kapan disebut relasi itu sangat kuat? Itu jika dia mempunyai nilai mendekati 1. Nah, di sini kan 0,8. Jadi dia sangat tipis untuk mendekati 1. Nah, dari saya sendiri ingin membuktikan tuh apa benar relasi antara kolom GRE score sama CGPA itu sangat kebergantungan. Lalu saya membuat scatter plot. Nah, ternyata scatter plot jika X-nya itu saya isi CGPA dan untuk Y-nya itu saya isi GRE score, itu cenderung ke kanan atas, yang dimana ini bagus. Jadi semakin besar IPK atau CGPA, maka semakin besar juga tuh GRE score yang didapat. Nah, seperti gambar di sini. Cuman ya nggak menutup kemungkinan kayak semisal data CGPA 8. Ternyata data CGPA 8 bisa mencapai nilai GRE lebih dari 330 gitu. Nah, jadi setelah tahu data ini, saya ingin tahu apakah saya bisa memprediksi suatu calon mahasiswa dengan hanya nilai CGPA gitu kan. Nah, lalu setelah itu saya ingin membuat suatu model untuk mengetahui itu, atau untuk memprediksi jika saya mengetahui CGPA berapa kira-kira GRE score-nya. Nah, sebelum masuk ke prediksinya, saya membuat suatu model. Model tersebut seperti gambar di bawah. Model saya di sini menggunakan OLS model, yang dimana kita menghubungkan GRE score dengan CGPA, lalu dimasukkan data yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, di sini saya membuat model, lalu saya mencoba untuk print R-squared-nya. R-squared itu apa? R-squared ini untuk mengetahui apakah model yang kita pakai ini bagus. Jadi R-squared ini jadi patokan. Jika R-squared ini mendekati 1, semakin mendekati 1 itu semakin bagus.
Nah, di sini kan kita dapat 0,69 yang dimana ini lumayan bagus. Dan model ini kira-kira bisa dipakai lah. Lalu setelah kita mendapatkan model seperti yang gambar kiri, itu saya ingin melakukan t-test terlebih dahulu terhadap model tersebut. Dan ternyata berdasarkan hasil tes di sini, kita mendapatkan koefisiensi 0 dalam model regresi signifikan secara statistik dan bukan 0. Selain itu, kita memiliki tingkat kepercayaan 95% bahwa nilai sebenarnya dari koefisiensi 0 berada dalam rentang 169 sampai 188. Ini mengidentifikasikan bahwa variabel independen yang sesuai dengan si 0 memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel GRE score. Jadi kalau semisal dari t-test itu kesimpulannya kita ternyata GRE score ini mengasih dampak yang signifikan terhadap CGPA gitu. Nah, next ya, itu kan tadi udah scatter plot aja. Kita buat trend line-nya atau buat linear regression-nya. Nah, di sini kita buat linear regression dan lalu kita print juga modelnya. Ternyata kita memiliki koefisien seperti gambar yang di kanan. Koefisien CGPA-nya 16,0. Nah, setelah mendapatkan koefisien sama standar error, kita bisa menarik rumus dari gambar kanan. Rumusnya itu seperti apa? Rumusnya seperti ini. Nah, rumusnya itu adalah Y sama dengan 179 plus 16X. Nah, ini artinya apa? Artinya nilai rata-rata calon mahasiswa atau mahasiswa yang memiliki CGPA 0 atau memiliki IPK 0 itu adalah 179. Nah, cuman kan sangat jarang ya kita menemukan CGPA itu 0. Nah, jadi kita bisa simpelkan lagi seperti rumus yang sebelah kanan. Itu Y sama dengan 317 plus 16 dikali X min 8,6. Yang dimana kita bisa mengartikan calon mahasiswa atau mahasiswi yang memiliki CGPA rata-rata mendapatkan nilai GRE sebesar 317. Nah, atau interpretasi koefisiennya adalah selisih nilai GRE antara dua orang yang mempunyai CGPA berbeda 1 poin aja, maka mereka akan mempunyai perbedaan nilai GRE 16 poin dengan orang yang lebih tinggi nilai CGPA-nya gitu. Nah, next ya, kita ingin membuktikan nih apakah rumus ini udah benar. Kita coba sampling ya menggunakan 3 data. Nah, di sini kalau misal lihat gambar kiri itu kita membuat random number aja dari 2, 5 sama 10, jadi 3 data. 3 data CGPA. Lalu kita coba ngepredik tuh. Kita lihat gambar kanan, kita ngepredik jika CGPA yang diketahui segini 25 sama 10, berapakah kira-kira prediksi nilai GRE-nya. Nah, ternyata kita bisa mendapatkan dengan model tadi itu jika CGPA 2 itu mendapatkan prediksi 211 GRE-nya. Jika 5 prediksi GRE-nya 259. Jika 10 maka nilai prediksinya 339. Ini kan berarti benar tuh. Misalkan dia CGPA-nya 10 tuh perfect. Ya, udah pasti dia akan mendekati perfect juga untuk nilai GRE-nya. Itu for your information, nilai GRE itu maksimal 340. Nah, setelah mendapatkan rumus-rumus tadi, saya jadi penasaran. Bagaimana jika kita mencari tahu, kan untuk lolos magister itu kita harus membutuhkan nilai GRE dan nilai TOEFL yang
bagus, yang mumpuni lah. Nah, saya ingin tahu nilai minimal untuk bisa lolos ke jenjang magister itu bagaimana, berapa sih? Nah, saya sama seperti tadi, saya membuatkan model dengan skema OLS, tetapi bedanya tadi kan hanya 2 variabel. Nah, sekarang itu kita pakai 3 variabel. Jadi COA atau Change of Admit itu dibandingkan dengan GRE score sama TOEFL score. Kita buat modelnya dan ternyata kalau misal dilihat R squared-nya itu 0,69 yang dimana hampir sama kayak yang tadi sebelumnya. Nah, dan bisa dibilang model ini ya bagus karena sudah mendekati 1 gitu. Nah, lalu setelah kita print koefisiennya itu seperti gambar di kanan. Bisa dilihat kita mendapatkan koefisien sama standar errornya. Nah, dari gambar di kanan kita bisa ngambil rumus tuh. Kita bisa ngambil rumus itu, rumus seperti apa? Rumusnya adalah change of admit sama dengan minus 2,1 di plus 0,006 nilai GRE di plus sama 0,009 nilai TOEFL. Nah, gimana sih cara bacanya ini? Cara bacanya adalah calon mahasiswa yang mempunyai nilai TOEFL sama dan nilai GRE lebih tinggi 1 poin akan menambah kesempatan lolos banyak 0,6% jika nilai TOEFL-nya sama. Tapi, dan calon mahasiswa yang mempunyai nilai GRE sama dan nilai TOEFL yang lebih tinggi 1 poin akan menambah kesempatan lolos sebanyak 0,9%. Seperti itu. Nah, kita kan sama nih, tadi udah dapat rumusnya. Nah, cuman aku ingin tahu nih nilai minimal untuk bisa lolos. Kita asumsikan 80% chance of admit itu dia lolos ke jenjang magister ya. Nah, saya lalu merumuskan sebuah metode. Nah, saya encoding sebuah metode jadi seperti ini. Jadi kita membuat namanya fungsi objektif. Nah, di sini untuk mendapatkan angka yang paling optimal untuk mendapatkan nilai 80% COA. Nah, di sini ternyata setelah saya menjalankan metode ini, saya mendapatkan nilai COA 80% itu dengan GRE score minimal 326 dan nilai TOEFL sebesar 110. Wah, ternyata berhasil lah kita mendapatkan nilai minimal nih, nilai optimal untuk masuk ke jenjang magister. Cuman sebelum kita mengambil kesimpulan kita bisa mengambil GRE score optimal sama TOEFL score optimal ini, kita harus sampling lagi kayak tadi. Nah, kita langsung masuk ke tahap sampling nih sekarang. Nah, di sini kalau semisal kita lihat, kita sampling nih. Kalau saya punya GRE score sama TOEFL score 310 sama 100, 326 sama 110, 340 sama 120. Nah, ini kenapa samplingnya ini? Karena yang pertama yang kira-kira jauh di bawah optimal score. Terus yang kedua, data optimal score. Yang ketiga, data maksimal score. Itu. Nah, lalu kita coba prediksi. Kayak tadi kita jalanin tuh. Model.predict. Lalu kita masukkan model kita. Ternyata betul. Secara prediksi COA itu kita mendapatkan 80% untuk tadi nilai optimal yang 326 sama 110. Terus untuk yang di data nomor 1 itu kita mendapatkan 61,5. Padahal ini cuma beda kira-kira 10 lah per skor dan ternyata lumayan jauh tuh persentase lulusnya. Lalu yang ketiga udah pasti lulus kan. Dia karena nilai maksimal semua jadi hampir 100% yaitu 97,77%. Nah,
kesimpulannya, saya di sini bisa mengambil 4 kesimpulan. Nah, yang pertama, jika kita ingin mendapatkan prediksi nilai GRE dari segi PA, kita bisa menggunakan rumus yang paling atas, atau bisa dibaca selisih nilai GRE antara dua orang mempunyai segi PA berbeda 1 poin adalah 16 poin dengan orang yang lebih tinggi mempunyai nilai GRE yang lebih tinggi. Nah, lalu yang kedua, seperti rumus di atas, calon mahasiswa yang punya nilai TOEFL sama dan nilai GRE lebih tinggi 1 poin akan menambah kesempatan lolos sebanyak 0,6%. Sama, calon mahasiswa yang punya nilai GRE sama dan nilai TOEFL yang lebih tinggi 1 poin akan menambah kesempatan lolos sebanyak 0,9%. Nah, di sini yang terakhir itu yang tadi optimal score yang kita asumsikan bagaimana caranya mahasiswa ini mendapatkan peluang 80% lolos. Nah, itu kita mendapatkan nilai minimal score, yaitu yang pertama GRE itu 326 dan TOEFL sebesar 110. Nah, untuk presentasi saya kurang lebih seperti itu. Lalu jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.